Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semuanya. Berjumpa lagi seperti biasa bersama saya Lita dan juga ada rekan saya Mbak Ayu. Iya, Mbak Lita. Akan menemani kawan pajak semua dalam episode pada siang hari ini. Dan sepertinya cukup lama ya Mbak Ayu kita tidak menyapa kawan pajak nih. Apa kabar Mbak Ayu ini? Alhamdulillah Mbak Lita, ini baik banget ya. Mm-mm. Siang ini kita akan membicarakan terkait informasi yang baru ya sepertinya. Iya, seperti Semoga, biasa ya. semoga kan pajak tetap semangat ya. Ya, Di mungkin siang hari ini kita akan membicarakan adanya aplikasi yang baru. ya, ada Spill isu dikit baru ya. nih ya. Iya, betul. Iya. Silakan Mbak Lita. Oke. Nah, mungkin menemani kawan pajak di akhir pekan ini, kawan pajak mungkin sudah tidak sabar ya ingin Iya. berakhir pekan dan berlibur panjang karena Senin hari libur. Sebelumnya kita akan berbagi sedikit nih mengenai apa yang sedang hype nih di bulan-bulan ini. Nah, mungkin bagi sebagian kawan pajak yang sudah mengetahui ya di beberapa KPP di seluruh Indonesia sedang melakukan ya pengenalan mengenai sistem baru DJP ya. Oh, iya. Yang namanya adalah Kortek. Nah, kita akan berbagi sedikit nih ke kawan pajak semua apa itu Kortek, apa manfaat Kortek bagi kawan pajak, dan apa mungkin urgensinya gitu ya, kenapa ada sistem baru. Namun sebelum kita sampai pembahasan mengenai pengenalan Kortek, tentunya kita wajib nih Mbak Ayu menyampaikan disclaimer sedikit ya. Nanti atas informasi yang kita sampaikan pada siang hari ini bisa atau dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan juga mungkin adanya pengembangan sistem yang baru. Begitu ya Mbak Ayu ya? Oke. Nah, kawan pajak mungkin bagi sebagian kawan pajak nih masih sedikit asing gitu ya dengan istilah Kortek itu sendiri. Nah, kalau lengkapnya sebenarnya Kortek itu adalah Kortek Administration System atau agak belibet nih ya Mbak Ayu ya. Bahasa Indonesianya sendiri adalah Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Nah, apa nih sebenarnya Kortek, bisa dijelaskan Mbak Ayu? Oke Mbak Lita, jadi ini ya, Cortex sendiri itu merupakan satu sistem layanan perpajakan yang terintegrasi. Terintegrasi itu kan berarti menjadi satu ya, itu ya Mbak Lita ya. Nah, ini adalah tujuannya untuk memberikan kemudahan nih, kemudahan kepada wajib pajak untuk mendapatkan layanan perpajakan. Ya. Nah, biasanya kita sebut nih yang namanya mantap. Ya, kayak slogan apa gitu ya Mbak? Jadi mantap itu sendiri merupakan singkatan nih. Oh, ternyata singkatan. Betul sekali. Jadi mantap itu singkatan dari mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti. Mantap. Gitu. Betul. Ya. Nah, jadi untuk aplikasi ini sendiri sederhananya nanti wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya dalam satu sistem, gitu kan? Cukup satu sistem gitu Oh, ya Mbak. jadi kan sampai saat ini ya, sampai saat ini kan kita masih menggunakan beberapa layanan perpajakan, seperti DJP online, gitu kan. Terus ada yang namanya e-faktur desktop, atau juga untuk pelaporan SPT PPN-nya pakai web faktur, ya kan? Nah, nantinya itu semua akan dijadikan satu nih. Nah, terintegrasi dalam satu aplikasi yang kita sebut namanya Kortek. Oke, Gitu. jadi itulah Kortek gitu ya Mbak Ayu ya. Sekali. Nah, dari penjelasan Mbak Ayu tadi ya, dari beberapa aplikasi, dari beberapa layanan, nanti akan diwujudkan gitu ya dalam satu sistem, tentunya akan banyak perubahan mungkin ya, dan juga mungkin akan mempengaruhi ini Mbak beberapa proses bisnis perpajakan yang sudah ada saat ini gitu ya Mbak ya. Nah, sebelum kita sampai pembahasan tadi beberapa proses bisnis yang terpengaruh atau mungkin berubah begitu ya Mbak ya. Nah, tentunya kita juga pengen tahu nih Mbak, apa sih sebenarnya urgensinya gitu ya dibentuknya sistem baru Kortek ini, atau apa nih manfaatnya buat kawan pajak semua nih Mbak Ayu? Oke. Jadi gini Mbak Dita,
DJP ini dalam 5 tahun ke belakang itu kan sudah melakukan suatu reformasi perpajakan nih, Bu Lita. Iya, dan kita sudah sampai jilid ketiga ketiga ya. Jadi sejak tahun 2019 itu jilid pertamanya kita melakukan suatu reformasi perpajakan. Iya. Di situ ada 5 pilar nih. Nah, di antaranya yang dilakukan reformasi terkait dengan organisasi. Nah, mungkin kawan pajak pernah dengar ya, atau mungkin ada juga kawan pajak yang berada di KPP tersebut, yaitu KPP Madya. Nah, itu merupakan suatu reformasi perpajakan yang berupa peleburan atau pembentukan kantor pajak baru. Itu Mbak Lita. Terus nanti selanjutnya di tahap berikutnya itu ada pembentukan terkait dengan SDM. Nah, di situ dibentuklah jabatan-jabatan baru. Nah, salah satunya nih Mbak Lita, yaitu jabatan fungsional penyuluh. Seperti kita berarti Betul ya. sekali. Jadi kawan pajak, kami merupakan salah satu dari penyuluh pajak yang merupakan jabatan baru dalam DJP. Nah, fungsinya untuk apa nih? Untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak. Jadi sebelumnya itu kan kita kalau mengedukasi suatu ketentuan atau peraturan yang baru nih ya, Mbak, itu kan secara offline gitu. Jadi DJP karena menyesuaikan dengan zamannya ya, Mbak Rita, itu kan sekarang kan digital ya, semua serba digital. Semua digital, maka DJP pun menyesuaikan dengan cara apa, seperti kami penyuluh melakukan edukasi juga tidak hanya dengan offline, tapi melalui online, seperti yang kita lakukan sekarang ini, seperti itu. Nah, ada juga nih nanti untuk data-data yang diperoleh oleh wajib pajak itu juga dengan adanya sistem yang baru ini akan memperoleh data yang real time. Gitu. Iya. Gitu, secara sekarang semua serba online begitu ya Mbak ya. Nah, tentu harapannya data-data yang diharapkan bisa didapat itu juga tersaji secara real time gitu ya Mbak ya. Nah, nanti tadi saya tertarik nih Mbak dengan tadi ya yang edukasi secara digital gitu ya. Iya, dan mungkin dengan edukasi secara digital itu baik mungkin seperti saat ini ya melalui media Instagram ataupun melalui podcast begitu ya, informasi bisa didapat kawan pajak secara luas ya, jadi tidak terbatas lagi karena bisa diakses ya secara online. Dan sepertinya tadi untuk data-data tersedia secara real time itu merupakan salah satu manfaat juga ya Mbak Ayu ya, dari adanya sistem Kortek yang baru nanti. Nah, selain data-data tersedia secara real time, mungkin nanti ada beberapa manfaat nih ya Mbak Ayu ya, yang akan didapat oleh kawan pajak semuanya. Yang pertama mungkin tadi sudah disampaikan bahwa Kortek itu nanti akan mengintegrasikan seluruh layanan begitu ya Mbak ya. Jadi Kortek itu bersifat integrasi dan komprehensif. Artinya nanti kawan pajak tidak membutuhkan terlalu banyak aplikasi maupun terlalu banyak web ya untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, cukup satu saja melalui Kortek. Kemudian Kortek nanti juga sifatnya borderless nih Mbak. Nah, borderless. Iya. Penting nih, baru nih. Apa itu borderless? Artinya kawan pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya tidak terbatas di KPP terdaftarnya nih Mbak. Jadi bisa dilakukan di mana saja. Lebih mudah termasuk juga ya channelnya ada banyak nih Mbak. Bisa melalui kontak center, kemudian juga bisa memanfaatkan jasa ekspedisi ataupun melalui layanan yang lainnya ya yang tersedia. Nah, manfaat yang paling penting nih Mbak Ayu ini adalah mengenai keamanan data. Secara sekarang begitu ya, semua akses secara online itu resikonya juga lebih besar begitu ya Mbak. Apakah nanti ada pencurian data atau dan lainnya. Nah, ini yang paling penting dari Kortek itu adalah menjamin keamanan data. Kenapa? Karena nanti Kortek itu hanya bisa diakses melalui atau secara single digital access. Apa itu single digital access? Nanti mungkin kita jelaskan juga ya Mbak Ayu ya. Baik Mbak Lita, jadi tadi ya latar belakang, manfaat itu kan udah kita sampaikan. Nah, itu jelas nantinya akan mempengaruhi nih
beberapa proses bisnis layanan perpajakan yang udah ada sekarang. Yang banyak ya. Betul sekali. Nantinya akan ada 21 proses bisnis yang akan terpengaruh ya dengan adanya Kortek ini. Tapi untuk kali ini kita akan membicarakan terkait tiga proses bisnis dulu ya Mbak Lita, karena waktu kita juga terbatas ya Mbak ya. Jadi 3 proses bisnis ini akan kita bicarakan dalam kesempatan kali ini. Oke. Gitu. Nah, ini ada registrasi yang pertama, terus yang kedua ada layanan administrasi, dan yang ketiga terkait dengan pembayaran. Gitu. Jadi itu ada 3 proses bisnis yang akan kita sampaikan ya Mbak Lita. Oke, kita masuk ke proses bisnis registrasi yang pertama. Nah, sebelumnya kan sudah disampaikan ya jauh-jauh hari tahun sebelumnya ya Mbak Lita terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP. Betul sekali. Jadi kawan pajak ini terkait dengan perubahan NIK menjadi NPWP itu merupakan salah satu yang berubah di dalam proses bisnis ini gitu. Jadi nantinya memang NPWP untuk orang pribadi menggunakan NIK 16 digit. Terus nanti untuk badan itu menggunakan juga 16 digit dengan NPWP yang ada. Yang 15 digit itu di depannya dikasih 0. Nah, terus nanti juga ada penyesuaian terkait dengan NPWP cabang yang menggunakan istilah NITKU. Gitu. Semula NPWP cabang ini punya NPWP sendiri gitu ya Mbak Ayu ya. Nah, nanti untuk pendaftarannya pun itu ini merupakan perluasan dari layanan registrasi. Gitu ya. Jadi di dalamnya itu nanti ada pendaftaran. Bisa juga perubahan data atau profil wajib pajak. Nah, di situ juga ada layanan terkait dengan penghapusan dan pencabutan dari status wajib pajak. Gitu. Jadi kan sebelumnya memang ada beberapa layanan yang dilakukan harus datang sendiri ya ke KPP, tapi nanti akan berubah. Di dalam sistem ini wajib pajak bisa melakukannya secara mandiri. Berarti memang cakupannya cukup luas ya Mbak ya. Dari mulai pendaftaran itu sendiri sampai dengan pencabutan atau penghapusan tadi ya. Iya, gitu. Jadi nanti memang karena Kortek ini, aplikasi ini memang sudah terhubung atau terintegrasi dengan data di AHU. Jadi untuk wajib pajak badan itu untuk izin usahanya itu kan nanti ada di data di AHU. Nah, itu sudah terintegrasi, dan untuk data orang pribadi berupa NIK itu juga sudah terintegrasi di data Dukcapil gitu. Dan sebenarnya sudah dimulai dari sekarang ya Mbak ya untuk registrasi terkait dengan tadi NIK dan juga mungkin kalau untuk WP Badan terkait dengan data-data dari AHU, Dirjen AHU begitu ya Mbak ya. Gitu. Nah, tapi jangan lupa nih Mbak Lita bahwa untuk proses registrasi NPWP ini pun tetap memerlukan data-data ya. Jadi siapkan kawan pajak berupa NIK untuk orang pribadi ya. NIK-nya siapkan, emailnya disiapkan, begitu juga nomor telepon yang valid. Nah, berarti itu tujuannya adalah untuk proses cepat dalam memvalidasi. Validasinya agar cepat gitu ya Mbak ya. Oke. Tapi ini loh Mbak Lita, walaupun tadi layanan-layanan tadi itu memang ada di Kortek, tapi sebenarnya layanan-layanan yang sebelumnya itu juga tetap ada. Jadi bisa melalui kontak center 1500-200, itu bisa juga dikirim melalui pos, jasa ekspedisi, atau juga datang langsung, tapi ke KPP mana aja. Tadi ya, borderless dan juga omni channel ya, tersedia beberapa channel. Betul sekali kawan pajak, seperti yang sudah disampaikan Mbak Ayu tadi ya, bahwa dari sekarang pun sebenarnya DJP sudah terhubung begitu ya dengan data dari Dirjen AHU, demikian juga dari data dari catatan sipil ya, Dukcapil terkait dengan NIK maupun terkait dengan pendaftaran NPWP Badan. Nah, tentunya tadi kawan pajak nanti dapat melakukan pendaftaran secara mandiri gitu ya Mbak ya. Ataupun kalau mengalami kesulitan tetap saja dapat dibantu di KPP terdekat gitu ya. Karena pendaftarannya sudah secara online. Nah,
tadi terkait dengan registrasi Mbak Ayu tadi juga menyebutkan mengenai perubahan data secara mandiri ya Mbak ya. Nah, kawan pajak dapat melakukan perubahan data secara mandiri, baik itu misalnya data perubahan nomor HP atau perubahan alamat email, bahkan juga nanti diperluas lagi di sistem Kortek yang baru, kawan pajak dapat melakukan nih Mbak penunjukan kuasa. Oh iya. Kalau selama ini mungkin untuk penunjukan kuasa masih dokumen pendukungnya adalah secara fisik gitu ya Mbak, agak harus ribet menyampaikan surat kuasa dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan penguasaan atau wewenang untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan itu harus ke KPP. Nah, melalui sistem Kortek, kawan pajak dapat melakukan penunjukan nih secara mandiri. Iya, bahkan tidak hanya melakukan penunjukan nih, melakukan pengubahan kuasa, bahkan pencabutannya bisa dilakukan melalui sistem Kortek ini. Tapi iya, tetap aja ya Mbak Lita, nantinya akan ada ketentuan-ketentuan yang berlaku ya. betul. Seperti sudah disampaikan di awal ya, tentunya adanya perubahan-perubahan itu tetap mengikuti ketentuan yang berlaku saat itu. Begitu ya Mbak ya. Nah, tadi terkait keamanan data nih Mbak, tadi kita sampaikan bahwa nanti kedepannya untuk akses Kortek ini adalah melalui single digital access ya. Nah, ini terkait juga nanti bahwa ke depan tidak akan ada lagi nih Mbak sharing-sharing user dan password seperti layaknya DJP online ya. Nah, nanti ke depannya nanti menggunakan single digital access, dan juga nanti untuk tanda tangan nih Mbak, atau yang kalau sekarang kita mengenalnya dengan sertifikat digital ya, itu kan sejenis dengan tanda tangan digital ya Mbak ya. Kalau untuk yang existing saat ini sertifikat digital itu lebih banyak dimiliki oleh WP Badan ya, terkait dengan mungkin nanti penandatanganan atau pelaporan SPT dan juga pembuatan faktur atau maupun pembuatan bukti potong. Nah, nanti kedepannya tidak ada lagi nih Mbak sertifikat atas nama badan itu ya, sertifikat digital atas nama badan. Nanti semuanya akan atas nama orang pribadi. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang untuk wajib pajak yang sudah terbiasa ya membuat faktur, membuat bukti potong gitu kan, itu memang membutuhkan sertifikat elektronik ya. Tapi selama ini masih mengatasnamakan badan, gitu kan. Nanti kedepannya terkait dengan tadi single apa namanya Mbak, digital access tadi, maka wajib pajak yang sebagai pengurusnya atau PIC, nah itu ataupun kuasa atau wakil ya, kuasa itu disebut representatif ya kalau di kita. Nah itu harus mendaftarkan atau membuat sertifikat elektroniknya ya, begitu kan Mbak Lita? Betul, sehingga nantinya pada saat memang dia melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan sesuai ketentuan. Iya, gitu betul. Kan? Iya. Iya. Dan mungkin ini satu yang baru juga Mbak, nanti bahwa untuk pembuatan sertifikat digital itu kalau selama ini kan mungkin hanya membutuhkan alamat email dan juga nomor HP yang aktif ya. Nanti akan ditambahkan lagi karena ini terkait dengan keamanan data tadi untuk orang pribadi ya, karena sertifikat digital nanti atas nama orang pribadi atau sertifikat elektronik tadi nanti akan dibutuhkan mengenai nama ibu kandung. Ada tambahan lagi Mbak gitu untuk ya. validasi ya geometriknya ya. Nah tadi terkait dengan keamanan data, kemudian tadi juga ini Mbak Ayu menyebutkan mengenai NIK menjadi NPWP begitu ya Mbak ya. Itu sebagai salah satu bentuk kesederhanaan administrasi ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau semula mungkin kita membutuhkan terlalu banyak identitas nih Mbak. Ada nomor KTP, ada nomor NPWP. Nah, dengan sistem Kortek yang baru nanti, bahkan sudah mulai dari sekarang ya kita ya, penggunaan NIK sebagai NPWP ini sebagai salah satu bentuk bahwa DJP juga menerapkan kesederhanaan dalam administrasinya. Ini sama dengan mendukung pemerintah ya, dalam program SIN atau sistem identifikasi number. Jadi menggunakan single identity number. Single identity number. Jadi menggunakan satu identitas untuk semua layanan. Gitu ya. Jadi DJP mendukung program pemerintah dalam hal ini. Gitu. Oke. Jadi gini Mbak Lita, tadi yang terkait dengan single digital access tadi, gitu kan Mbak Lita. Nah,
Eh, nantinya memang akan konsep di dalam Cortex ini menggunakan yang namanya konsep impersonating. Apa itu, Mbak? Konsep impersonating sendiri adalah pengelolaan akun Cortex baik orang pribadi maupun badan itu dapat dijalankan oleh pengurus atau wakil atau kuasa yang telah ditunjuk. Jadi seperti yang tadi Mbak Lita sudah jelaskan ya, bahwa untuk mengakses Cortex ini memang dilakukan oleh orang pribadi, baik itu sebagai pengurus maupun sebagai wakil atau kuasa yang ditunjuk. Jadi nanti untuk aplikasi Cortex untuk badannya itu mungkin hanya untuk diketahui atau bisa hanya cuman dibaca ya, seperti itu untuk saat ini ya, kawan pajak. Jadi untuk saat ini untuk yang badan itu hanya bisa dilihat saja gitu, tapi nanti dalam mengakses atau membentuk suatu faktur atau bukti potong atau pelaporan dan lain-lain itu dapat dilakukannya melalui orang pribadinya. Nanti dia akan masuk apakah sebagai PIC-nya memang atau sebagai kuasa atau wakil yang ditunjuk untuk melakukan layanan perpajakan tadi. Gitu Mbak Lita. Iya. Iya. Nah, sehubungan tadi bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan WP badan maupun orang pribadi ini dilakukan secara impersonate tadi ya. Maka nantinya ketika melakukan login nih Mbak ke sistem Cortex yang baru, nanti kawan pajak tetap akan menggunakan user dan password dari NPWP pribadinya ya. Nah, bukan lagi menggunakan NPWP misalnya yang diwakili siapa gitu ya, baik itu badan maupun orang pribadi. Nanti ketika kawan pajak sudah masuk di beranda Cortex nih, nah nanti akan ada pilihan nih Mbak, ada menunya. Apakah kawan pajak akan berlaku sebagai diri sendiri ataupun berlaku sebagai yang mewakili badan maupun orang pribadi. Tapi loginnya tetap pakai diri sendiri, gitu ya Mbak ya. Itu yang dimaksud tadi dengan single digital access Mbak. Gitu. Iya. Nah ini Mbak Lita, kan kalau di Indonesia ini kan kita sistem NPWP untuk satu keluarga. Tadi kan kita udah membicarakan terkait badan, terus terkait orang pribadi yang punya usaha gitu kan. Atau sekarang kita membicarakan NPWP yang satu NPWP untuk satu keluarga itu Mbak Lita. Gitu, nah itu gimana tuh Mbak Lita? Nah mungkin tambahan informasi untuk kawan pajak semua ya, bahwa sistem perpajakan di Indonesia itu mengenal yang namanya satu NPWP untuk satu keluarga, di mana NPWP itu adalah atas nama kepala keluarga. Namun juga dengan catatan ya bahwa ketentuan yang berlaku saat ini masih memperbolehkan nih kawan pajak misalnya yang berkedudukan sebagai istri nih yang bekerja, ataupun misalnya anak yang belum dewasa tapi sudah punya penghasilan nih Mbak, untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara tersendiri. Ketentuannya masih berlaku sampai dengan saat ini ya. Namun idealnya nih kawan pajak bahwa nanti kedepannya juga kita nggak akan tahu ya apakah nanti ketentuannya berubah atau masih berlaku seperti saat ini. Namun idealnya adalah satu keluarga dengan satu NPWP, yaitu NPWP atas nama kepala keluarga. Begitu. Terus, nanti kalau istrinya menggunakan pakai NPWP suami, berarti pakai NIK suami. Bagaimana? Gini Mbak, secara sederhananya nanti kalau untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya tetap pakai NPWP kepala keluarga. Namun istri juga tetap bisa mengakses nih Mbak sistem Cortex yang baru dengan NIK-nya sendiri. Mungkin ini ya kemarin itu yang pemadanan itu ya Mbak. Betul. Jadi memang kemarin-kemarin kalau saya perhatikan memang NIK itu NPWP-nya orang pribadi itu memang sudah menggunakan NIK. Sudah dipadankan. Tapi kadang untuk yang di profilnya itu kan ada data keluarga. Itu memang beberapa belum dilakukan pemadanan ya. Iya, jadi mungkin tidak bisa di ini juga ya. Iya. Jadi mungkin ini untuk perhatian ya bagi kawan pajak. Silakan lakukan pemadanan NIK menjadi NPWP-nya itu. Nanti di profil wajib pajaknya itu ada yang namanya data keluarga. Nah, itu silakan dibuka juga nih, lakukan pemadanannya.
dengan memasukkan nomor kartu keluarga. Nah, jadi orang-orang yang ditanggung dalam nik kepala yang keluarga menjadi tadi tanggungan gitu betul ya. bisa mengaksesnya. Itu kan Mbak Lita ya? Iya, betul sekali. Tidak cukup hanya memvalidasi nicknya sendiri gitu ya Pak ya, Iya, lebih tapi tepatnya. juga ya termasuk nick dari seluruh anggota keluarga yang ada di dalam tanggungannya, gitu ya Mbak Ayu ya. Ya, jangan lupa teman-teman bisa memvalidasi nick atau memadankan nick tersebut melalui saat ini masih bisa mengakses akun DJP online masing-masing ya. Nah, di bagian anggota keluarga nanti bisa dilakukan pemadanan atau validasi, gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya ada kendala karena mungkin ada identitas yang tidak sama, nah nanti bisa menghubungi Dukcapil ya, karena datanya kita tetap terhubung dengan data dari Dukcapil. Iya. Baik Mbak Lita, tadi kita udah panjang lebar membicarakan proses bisnis terkait registrasi. Mungkin kita masuk ke yang kedua ya. Kita beralih ya. Untuk layanan administrasi. Nih, di dalam Kortek, aplikasi Kortek ini memang ada nanti layanan administrasi perpajakan. Tapi selain itu ada juga layanan terkait dengan adanya edukasi. Nah, jadi di situ nanti layanan administrasi terkait permohonan atau nanti terkait dengan informasi perpajakan, pengaduan itu ada di dalam layanan di aplikasi Kortek. Tapi ada juga nih layanan nanti ada terkait dengan edukasi perpajakan. Jadi wajib pajak bisa membuka aplikasi Kortek sambil membuka permohonan. Mungkin membutuhkan ya yang namanya ketentuan-ketentuan atau peraturan. Betul. Di dalamnya itu sudah disediakan. Seperti jadi itu. tidak hanya nih ya layanan administrasi itu tidak hanya mencakup mengenai permohonan ya Mbak, bahkan lebih lengkap dari mulai permohonan, kemudian permintaan informasi perpajakan mungkin ya, bahkan pengaduan pun ada dalam layanan ini begitu ya Mbak ya, termasuk juga tadi edukasi dan juga mungkin ketentuan-ketentuan baru yang terbit ya mengenai perpajakan begitu ya Mbak ya. Bahkan mungkin nanti di sistem Kortek yang baru disediakan juga Mbak nih untuk memonitoring gitu ya, apakah permohonannya sudah selesai atau belum. Nah, nanti kawan pajak bisa melihat melalui sistem Kortek begitu ya Mbak ya. Bisa kepo-kepoin ya. Ini udah sampai mana nih kita permohonannya gitu kan ya Mbak Lita. Jadi tidak harus menghubungi ke KPP gitu ya Mbak ya. Apakah sudah selesai atau belum begitu ya. Jadi bisa dimonitoring secara mandiri. Tadi sudah proses bisnis kedua ya Mbak. Tadi registrasi, kemudian layanan administrasi ya untuk wajib pajak. Nah, yang ketiga adalah mengenai pembayaran ya Mbak ya. Nah, di proses bisnis pembayaran ada yang baru nih Mbak. Nah, ada yang namanya deposit Mbak. Deposit. Iya. Kayak di bank ya. Iya, betul. Nah, kalau di DJP sendiri deposit itu nanti merupakan fitur baru ya kawan pajak, yaitu kawan pajak dapat melakukan pembayaran lebih dulu atas nanti kewajiban yang akan terutang Mbak. Jadi atas deposit ini tapi tidak mengikat ke satu jenis pajak tertentu ya. Jadi sejenis seperti menabung mungkin ya Mbak ya. Nanti yang akan digunakan kemudian apabila mungkin nanti ada SPT yang kurang bayar atau kemudian ada STP yang masih belum dilunasi gitu ya. Nah, nanti kawan pajak bisa memanfaatkan deposit ini. Nah, keunggulannya juga satu lagi nih Mbak kalau deposit. Apa tuh? Nah, deposit itu dapat meminimalisir akan adanya sanksi atau denda karena terlambat bayar. Iya. Kenapa? Karena nanti pada saat kawan pajak melakukan pembayaran atas kekurangan bayar dalam SPT, nanti akan menggunakan tanggal depositnya Mbak. Iya, jadi bukan tanggal pada saat SPT itu dilaporkan. Untuk deposit sendiri kalau di bank kita nabung itu kan ada bunganya. Betul. Apakah di pajak ini masuk kas negara nanti ada bunganya nih? Iya, nah agak sedikit berbeda nih Mbak dengan ketentuan perbankan ya. Menabung di sini yang deposit di sini mohon maaf sekali tidak ada bunganya ya. Cuma tetap terjamin nih Mbak keamanannya karena nanti
apabila misalnya nih di akhir tahun deposit itu masih tersisa nih Mbak, iya, deposit itu tidak akan hilang tapi akan terbawa secara otomatis nih gitu. ke tabungan tahun berikutnya atau ke deposit tahun berikutnya. Jadi ya. Saat ternyata kawan pajak di akhir Desember masih mempunyai deposit, untuk tahun itu akan terbawa ke tahun depannya tanpa melakukan permohonan gitu ya, tanpa Mbak melakukan permohonan secara otomatis begitu Mbak Ayu. Iya. Jadi untuk apa namanya deposit ini sangat diperlukan ya, memang ya, sehingga kawan pajak tidak ada lagi yang namanya denda keterlambatan bayar gitu ya. Nah, mungkin perlu ditekankan kembali ya Mbak Lita, disclaimer terkait dengan proses apa namanya aplikasi di dalam Kortek ini, bahwa apa yang kita sampaikan saat ini mungkin nanti akan ada sedikit atau beberapa perubahan. Itu karena adanya aplikasi Kortek yang disempurnakan, begitu. Jadi nanti apa yang sudah sistem begitu ya Mbak ya. Apa yang kami sampaikan mungkin nantinya kok berbeda pada saat nanti launching dari aplikasi Kortek ini, karena memang yang kami dapatkan ini kami informasikan, tapi aplikasi Kortek ini tetap dalam penyempurnaan. Betul. Gitu ya, Mbak Lita. Baik. Nah, Mbak Ayu nih, mungkin sebelum kita akhiri ya episode kali ini, kawan pajak sehubungan dengan KPP nih ya, mengadakan kelas pajak mengenai pengenalan Kortek. Nah, boleh nih kawan pajak menghubungi KPP terdaftarnya ya. Untuk mendapatkan informasi mengenai kelas pajak tersebut. Nah, kalau di KPP Tanah Abang 1 silakan kawan pajak dapat memanfaatkan mungkin telepon atau mungkin layanan online yang sudah disediakan ya. Nah, nanti bagi kawan pajak yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku akan kita konfirmasi dan berikan undangan mengenai kelas pajak pengenalan sistem Kortek ini ya Mbak ya. Tapi jangan khawatir ya Mbak Lita, untuk kawan pajak yang tidak terdaftar di sini, silahkan menghubungi KPP tempat terdaftar ya. Nah, nanti saat sudah mendaftar, maka ditunggu konfirmasi dari kami, gitu. Karena apa? Untuk edukasi terkait Kortek ini memang ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga jika kawan pajak daftar, kalau memang belum terpenuhi, maka akan belum ada konfirmasi. Tapi kalau memang sudah memenuhi syarat, maka akan kami konfirmasi kapan dan di mana akan diadakannya edukasi. Gitu kan Mbak Lita? Dan juga kelasnya terbatas ya Mbak. Oh iya, kelasnya terbatas loh kawan pajak, sehingga cepat daftar gitu ya. Iya. Karena mungkin nanti kita walaupun tetap kita menunggu rilis resminya ya dari Kortek ini, tapi kita juga pengen tahu kan bagaimana aplikasi ini berjalan, bagaimana cara pembuatan faktur, kemudian pembuatan bukti potong dan juga pelaporan SPT. Spill sedikit. Nah, kawan pajak tidak terasa mungkin ini sudah 30 menit lebih ya Mbak ya. Kita menemani kawan pajak semua dalam episode siang hari ini. Nah, tentunya apa yang sudah kita informasikan, apa yang sudah kita sampaikan dapat memberi gambaran nih Mbak kepada kawan pajak semua mengenai sistem Kortek yang baru nanti. Tentunya kami berharap kawan pajak tetap dapat mengikuti ya episode part 2-nya atau mungkin part 3-nya gitu mengenai pengenalan sistem Kortek ini. Nanti informasinya kita sampaikan melalui media sosial KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1, Instagram ya. Ya, jangan lupa untuk ikuti terus Instagram KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Supaya ini ya Mbak Lita nggak ketinggalan berita. Betul. Terus nanti juga ada hal-hal yang baru dari perpajakan, kan pajak udah tahu nih, udah wah itu mah kecil ya. Iya, betul Mbak. Nah, kita akhiri ya Mbak ya. Selamat beraktivitas kembali untuk kawan pajak semuanya. Selamat berakhir pekan dan berlibur panjang. Pajak kuat, APBN sehat. Ya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan pajak semuanya. Kawan pajak, selamat siang.